Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, yang saleh dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pelajaran yang ke-9, yaitu pelajaran tentang tolong menolong. Sebagaimana yang kita ketahui, tolong menolong adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya adalah, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ya. Salah satunya dengan menunjukkan orang lain kepada sebuah kebaikan. Ya, kita dianjurkan untuk menunjukkan kepada orang lain, kepada saudara kita, ya, kepada sebuah kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahum mislu ajri fa'ilihi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menolong orang yang dizolimi dan juga orang yang menzolimi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang menganiaya atau yang dianiaya. Taib, menolong orang yang menganiaya atau yang dianiaya. Kita sudah paham menolong orang yang dianiaya. Adapun menolong orang yang menganiaya, bagaimana? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Maka beliau SAW menjawab, kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebagaimana dalam animasi kita lihat, ada orang yang ingin memetik atau mencuri mangga, maka kita yang melihatnya, kita cegah dia dari berbuat kemaksiatan tersebut. Ya, kita berusaha untuk menolong dia karena dia telah berbuat zalim kepada pemilik mangga. Ittaqillah, ya akhi, punya orang itu, ya. Kata dia, mumpung gak ada orangnya, seperti itu, ya. Bertakwalah kepada Allah, Allah Maha melihat, ya. Akhirnya dia takut tidak jadi mengambil mangga tersebut, dan kita sudah menolong dia dari berbuat kezaliman. Taib, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, ya, setiap muslim harus bersedia membantu orang lain, ya, yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, baik orang itu teman dekat kita ataupun orang yang tidak kita kenal. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya, ya, dengan berjaga dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran
bahwasannya jika saudara kita ada yang tertimpa musibah atau ada yang membutuhkan pertolongan, maka segera kita tolong. Agar apa? Agar dapat diringankan bebannya. Karena seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Taib, menolong orang lain haruslah dilakukan dengan lemah lembut. Ya, bukan dengan cara yang kasar. Karena Allah sangat menyukai kelembutan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala perkara. Jadi Allah maha lembut dan menyukai kelembutan di dalam segala perkara. Taib, tolong menolong itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, pihak yang menolong dan yang beri pertolongan, apakah seorang hamba yang beriman, apalagi seorang hamba yang beriman, jika membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus segera menolongnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan perkara seorang mukmin, urusan seorang mukmin, kesulitan seorang mukmin di dunia, kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan ringankan kesulitan dia, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan dia di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Masya Allah, kita menolong teman kita, saudara kita di dunia, Allah ringankan, Allah tolong kita di hari kiamat nanti. Orang yang selalu ringan tangan dalam menolong orang lain akan mempunyai banyak teman. Begitupun kebalikannya, orang yang kikir, orang yang tidak ingin bersosialisasi, tidak ingin bersilaturahim dengan orang lain, maka dia akan sulit mendapatkan teman. Menolong seorang mukmin adalah suatu kewajiban. Lantas, bagaimana cara menolong orang yang memusuhi kita? Yaitu dengan mencegahnya dari perbuatan yang buruk. Bahkan Islam mengajarkan kita agar tidak saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Waliyahzubillah. Hadis riwayat Abu Daud. Taib, menolong seseorang, tentu sesuai dengan kemampuan. Walaupun amalan yang ringan sekalipun, insya Allah berpahala besar. Walaupun sekedar membuang duri di jalan yang dilalui oleh orang lain, paku, batu, pohon yang pohon yang merintangi jalan dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.